selamat datang di video terbaru Tips Hemat. Siapa sih yang tidak punya impian untuk mendapatkan uang secara terus-menerus? Saat kamu tidur pun uang terus mengalir. Ternyata hal ini mungkin loh. Konsep ini dinamakan passive income atau pendapatan pasif. Passive income itu berbeda dengan yang namanya pendapatan aktif atau active income. Active income artinya kita menukarkan tenaga dan waktu kita untuk mendapatkan uang. Contohnya adalah pekerjaan utama kita atau pekerjaan sampingan, di mana apabila kita berhenti bekerja atau tidak bekerja, maka kita tidak mendapatkan gaji atau bayaran untuk pekerjaan kita itu. Sedangkan passive income, sumber pendapatannya terus mengalir meskipun kita tidak menukarkan waktu dan tenaga kita secara aktif untuk mendapatkan uang di kala itu. Contohnya bunga investasi. Tanpa kita harus terus bekerja secara aktif, kita dapat mendapatkan bunganya apabila kita menanamkan uang di instrumen investasi. Walau terdengarnya seru sekali, kamu harus tahu bahwa untuk menghasilkan passive income ada dua hal yang harus kita berikan, yaitu antara modal uang di awal atau tenaga dan juga waktu di awal untuk menghasilkan passive income. Di video ini aku ingin membahas 8 ide di mana kamu bisa menghasilkan passive income yang dapat segera kamu kerjakan sekarang juga, yang bisa kamu dapatkan dengan modal atau tenaga yang tidak besar. Jadi sebagai contoh, aku tidak akan membahas ide mendapatkan passive income dengan menjalankan ide bisnis contohnya, karena untuk menjalankan bisnis itu butuh modal dan usaha yang lumayan besar hingga akhirnya kamu bisa mendapatkan passive income dari bisnis kamu itu. Dan dari 8 ide passive income ini aku bagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama yang butuh modal, jadi kamu tidak butuh usaha atau tenaga yang sangat besar untuk mendapatkannya, tapi kamu butuh modal uang di awal, tapi modal uangnya pun tidak terlalu banyak-banyak amat. Terus kategori yang kedua yaitu kalau misalkan ternyata kamu memang tidak punya modal awal untuk mendapatkan passive income ini, maka bisa kamu tukar dengan tenaga atau waktu yang kamu punya. Jadi tinggal kamu pilih, kamu mau mulai dengan modal uang atau dengan tenaga dan waktu kamu. Yang pertama yaitu deposito bank. Ini adalah cara yang paling mudah dan aman untuk kamu mendapatkan passive income di angka 5 hingga 6% tiap tahunnya. Risikonya sangat kecil, tapi kamu membutuhkan modal awal 1 juta rupiah untuk mulai menanamkan uang kamu di deposito. Dan kamu bisa langsung merasakan manfaatnya bahkan di bulan pertama. Deposito artinya kamu menitipkan uang yang kamu punya di bank dalam jangka waktu tertentu. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan, tergantung dari pilihan yang kamu pilih. Tapi ingat ya, bila kamu sudah meletakkan uang kamu di deposito dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, maka kamu tidak dapat menarik uang kamu selama jangka waktu tersebut. Apabila kamu menarik uang kamu sebelum jangka waktunya berakhir, maka kamu akan dikenakan penalti. Biasanya angka penaltinya yaitu 0,5% hingga 1% dari dana yang kamu masukkan. Jadi pastikan kamu memiliki dana yang cukup di tabungan reguler kamu yang dapat kamu gunakan untuk aktivitas kamu sehari-hari. Untuk membuka rekening deposito, kamu cukup datang ke kantor cabang bank yang terdekat dan cari 3 info utama. Yang pertama, bunga deposito berdasarkan jangka waktunya. Yang kedua, minimal dana deposito. Dan yang ketiga, berapa penalti yang dikenakan apabila kamu menarik uang sebelum waktunya. Sebagai contoh, di Bank Mandiri sekarang menawarkan bunga deposito di angka 5,5% untuk jangka waktu 3 bulan masa deposito. Minimal jumlah deposito apabila melalui cabang yaitu 10 juta rupiah, dan apabila kamu melakukan online hanya 1 juta rupiah saja. Bila uang deposito kamu cairkan sebelum waktunya, kamu akan terkena denda sebesar 0,5% dari jumlah dana yang kamu masukkan. Lalu aku juga sarankan kamu untuk berhati-hati dengan bank yang menawarkan bunga deposito sangat tinggi, khususnya apabila bank tersebut adalah bank baru yang kamu mungkin tidak kenal namanya. Sebaiknya cari bank yang memang sudah beroperasi lama selama puluhan tahun dan reputasinya sudah terbukti sehingga uang kamu akan tetap aman. Yang kedua yaitu reksadana. Dengan reksadana kamu bisa mendapatkan bunga dari 6 hingga 12% setiap tahunnya dengan resiko yang kecil. Dan serunya reksadana bisa mulai dibeli dari hanya modal Rp10.000 saja. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya uang di reksadana tidak disentuh selama 10 tahun ke depan. Konsep reksadana yaitu kita menitipkan uang kita kepada manajer investasi yang sudah berpengalaman, yang kemudian akan memasukkan dana kita ke instrumen-instrumen investasi yang paling oke, seperti saham, deposito, dan obligasi.
Kita bisa memilih produk reksadana yang paling cocok untuk kita. Biasanya ada dua hal yang perlu kamu ketahui, yaitu berapa kisaran bunga tahunan dan level resikonya. Biasanya semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula bunga yang akan kita dapatkan tiap tahunnya. Namun hati-hati, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula uang yang kamu investasikan di reksadana akan turun nilainya. Seperti yang aku katakan tadi, dengan resiko rendah kita bisa mendapatkan 6% hingga 12% per tahunnya, asalkan kita mainnya jangka panjang. Untuk pemula, aku sarankan untuk memilih jenis investasi seperti ini. Kamu bisa mulai investasi reksadana dengan datang ke kantor cabang bank atau melalui aplikasi online. Kalau lewat aplikasi online, kamu bisa memilih produk reksadana dan langsung mendaftar dari rumah saja tanpa harus ke kantor cabangnya. Dan memantau pergerakan nilai reksadana kamu pun dapat kamu lakukan hanya melalui HP kamu saja. Bila kamu tertarik, ada beberapa aplikasi yang aku sarankan yang sudah terdaftar di OJK seperti Ajaib, Bibit, Bareksa, dan marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak pun menyediakan produk reksadana. Aku sendiri investasi reksadana lewat aplikasi supaya simple dan online, dapat dilakukan dari rumah. Nah, aplikasi yang aku pakai yaitu Ajaib. Aku pernah membahas topik cara investasi reksadana melalui aplikasi Ajaib dan aku akan meletakkan link di video tersebut di kolom deskripsi. Yang ketiga yaitu peer-to-peer lending. Ini merupakan skema di mana kita meminjamkan uang kita terhadap bisnis atau individu dan kita mendapatkan bunga dari hasil pinjaman tersebut. Platform peer-to-peer lending sangat beragam. Rata-rata platform ini menawarkan sekitar 15% bunga tiap tahunnya dan bahkan ada yang lebih tinggi. Tapi tentu saja semakin tinggi bunganya maka semakin tinggi pula resikonya. Sebagai informasi, resiko di peer-to-peer lending ada dua macam jenisnya. Yang pertama, resiko uang kamu tidak balik sama sekali, dan yang kedua, resiko uang kamu telat baliknya. Untuk tingkat resiko dan besarnya keuntungan biasanya sudah diberitahukan di awal sebelum kamu meletakkan uang kamu. Jadi hal ini dapat kamu dapatkan secara transparan. Pastikan kamu mengetahui 4 info ketika memilih penerima pinjaman dari uang kamu. Bunga pinjamannya, analisis resiko menurut platform peer-to-peer tersebut, berapa lama jangka waktu pinjaman, dan apabila kamu memberikan pinjaman kepada bisnis atau perusahaan, maka kamu harus tahu lebih lanjut mengenai latar belakang dari perusahaan tersebut, apakah bisa dipercaya atau tidak. Saran aku, kamu harus hati-hati dalam memilih platform peer-to-peer lending, sebab ada banyak sekali yang abal-abal di luar sana. Paling gampangnya yaitu mengetahui apabila platform tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan sebaiknya kamu cek langsung di situs resmi OJK. Jangan langsung percaya apabila ada platform P2P lending yang mengaku bahwa mereka sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, tapi kamu justru tidak bisa menemukan di situs resmi OJK. Setelah itu, kamu juga bisa mempelajari latar belakang dari platform penyedia P2P lending dengan membaca beritanya di media, dan apakah pernah tersangkut kasus negatif sebelumnya. Beberapa nama platform peer-to-peer yang terkenal di Indonesia dan sudah diawasi OJK yaitu Coinworks, Investri, Uang Teman, dan juga Amarta. Aku sendiri sudah menggunakan Coinworks sejak tahun lalu. Strategi aku untuk memilih platform peer-to-peer lending itu adalah yang resikonya paling rendah. Walaupun sempat mengalami penundaan pengembalian dana, namun untungnya hingga sekarang aku selalu mendapatkan dana aku dan bunganya secara utuh. Selama setahun aku mendapatkan passive income paling tidak 7,5% dari Coinworks. Yang keempat yaitu emas. Ini merupakan pilihan investasi yang cukup aman, sebab harga emas biasanya akan mengikuti harga inflasi. Bila kita membeli emas 5 tahun yang lalu, maka kita akan mendapatkan passive income sebesar 47,3%, di mana artinya setiap tahunnya kita mendapatkan 9% passive income dari emas yang kita beli 5 tahun yang lalu. Emas yang aku maksud di sini adalah emas murni 24 karat ya, jadi bukan emas perhiasan. Karena harga dan spesifikasi dari emasnya berbeda. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa merek emas murni, yang paling terkenal yaitu Antam, dan ada emas waris yang terbaru. Di zaman sekarang kita sudah bisa membeli emas murni melalui platform online. Contohnya ada dua, yaitu yang pertama Tokopedia, dan yang kedua toko online emas bernama Imas. Dan serunya lagi, sekarang kamu dapat mulai menyicil untuk membeli emas, yaitu mulai dari Rp200 saja. Sebagai informasi, di Tokopedia bentuk emasnya yaitu digital, namun kamu tetap dapat menjual emas ini kapanpun kamu mau.
Tapi di toko online seperti Imas, kamu bisa menyicil hingga 1 gram, kemudian emas itu akan dikonversikan ke dalam emas fisik yang kemudian dapat dikirimkan ke rumah kamu. Nah, itulah 4 ide untuk mendapatkan passive income yang dapat kamu lakukan apabila kamu memiliki modal uang di awal. Sekarang aku masuk ke 4 jenis ide passive income yang dapat kamu lakukan tanpa atau dengan modal awal minimal, tapi kamu harus menyisihkan waktu dan tenaga kamu di awal untuk hingga akhirnya mendapatkan passive income ini. Yang pertama yaitu menjual foto stok. Nah, buat kamu yang punya hobi fotografi atau kamu memang bertalenta dalam hal mengambil foto, maka ini adalah contoh yang cukup unik. Karena ternyata foto yang kamu hasilkan itu dapat dijual secara online. Sistemnya yaitu kamu masukkan hasil foto jepretan kamu ke dalam marketplace yang menjual foto-foto. Dan kemudian apabila ada orang yang membeli foto kamu, maka kamu akan mendapatkan komisi dari sana. Serunya, karena produk ini adalah produk digital, jadi satu foto yang kamu letakkan di marketplace tersebut dapat dibeli hingga berulang-ulang kali tanpa kamu repot sama sekali. Untuk menjual foto kamu dapat mengunjungi situs foto stok premium seperti Shutterstock, Getty Image, 123RF, dan lain sebagainya. Lalu daftar sebagai kontributor dan ikuti petunjuknya. Setiap situs memiliki aturannya masing-masing. Contohnya seperti standar minimum resolusi foto dan seberapa besar komisi yang akan kamu terima sebagai kontributor. Ada situs yang menuntut hak eksklusif, di mana kamu cuma bisa menjual foto di satu situs itu saja, atau ada juga situs yang kamu dapat menjual foto kamu di berbagai macam platform lainnya. Rata-rata kontributor akan mendapatkan komisi dari 20 hingga 60% tergantung situsnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai situs-situs penyedia stok foto premium, akan aku letakkan artikel di kolom deskripsi supaya kamu bisa belajar lebih lanjut mengenai topik ini. Ide kedua dari kategori ini adalah membuat panduan online berupa kursus atau e-book. Mirip seperti ide sebelumnya, intinya adalah membuat konten untuk dijual secara digital. Enaknya konten digital itu bisa kamu jual sebanyak apapun tanpa kamu mencemaskan inventory dan pengiriman barangnya. Salah satu ide konten digital adalah e-book atau buku elektronik. Proses pembuatan e-book sama halnya dengan pembuatan buku biasa, yaitu kamu harus research topiknya, siapa target audiens kamu, mencari topik yang sesuai, dan akhirnya menuliskan e-book tersebut. Setelah itu kamu bisa mencoba menjual e-book kamu lewat situs marketplace yang sudah ada seperti Google Play, Amazon Kindle, dan Payhip. Di Indonesia kamu juga bisa menjual e-book kamu di platform marketplace seperti Tokopedia dan Lazada. Rata-rata sebagai penulis kamu akan mendapatkan 35 hingga 70% dari setiap buku yang terjual. Selain e-book, kamu juga dapat membuat kursus online dalam bentuk video dan menjualnya di platform seperti salah satu yang aku sarankan yaitu udemy.com. Udemy memberikan komisi untuk instrukturnya mulai dari 25 hingga 97%. Dan setahu aku di Udemy Indonesia itu mereka menyediakan ruangan studio untuk kamu syuting videonya apabila kamu inginkan. Jadi benar-benar yang kamu butuhkan yaitu tenaga dan usaha di awal. Ide ketiga yaitu sewakan properti atau kendaraan. Apakah kamu punya kendaraan yang nganggur di rumah kamu atau ruangan kosong yang tidak kamu gunakan di rumah? Di zaman sekarang kita bisa dengan mudah menyewakan kendaraan kita ataupun kamar kosong kita untuk mendapatkan passive income. Untuk solusi digital menyewakan mobil, ada platform namanya Movic. Di aplikasi ini kamu bisa menyewakan mobil di hari tertentu saja. Misalkan jika kamu membutuhkan mobil kamu di hari Senin hingga Jumat, maka kamu bisa menyewakannya hanya di hari Sabtu dan Minggu. Lalu kamu juga bisa menggunakan platform seperti OLX untuk mempromosikan bisnis sewa mobil atau sewa motor kamu dari rumah. Apabila kamu memiliki rumah kosong atau kamar kosong, maka kamu bisa memasarkannya lewat airbnb.com. Jadi nanti tamu bisa menginap di ruangan kamu yang kosong saja. Daripada kosong, sekarang kamar itu bisa digunakan untuk disewakan dan menghasilkan passive income. Sebagai informasi, Airbnb mengambil komisi sebesar 20% dari setiap transaksi yang kamu dapatkan. Bila kamu memiliki apartemen yang nganggur, maka kamu bisa menggunakan aplikasi bernama Travelio. Properti yang disewakan di Travelio akan seluruhnya diurus oleh Travelio, seperti kebersihan, pembayaran, dan masalah mengurus tamunya sendiri. Menurut informasi yang beredar, Travelio mengambil 30% dari setiap transaksi yang kamu terima dari platform tersebut. Ide aku yang terakhir yaitu menjadi YouTuber. Para YouTuber menghasilkan passive income dari iklan Google yang selalu muncul di awal atau di tengah-tengah video.
Setiap kali video muncul, sebetulnya setiap YouTuber itu mendapatkan komisi kecil dari iklan tersebut. Namun iklan ini tidak akan langsung aktif ya. Kita harus minimal punya 1000 subscriber dan video kita sudah ditonton minimal 4000 menit selama kurun waktu 12 bulan ke belakang. Channel Tips Hemat sendiri menunggu hingga 3 bulan hingga akhirnya YouTube menyetujui iklan kami. Nah, menurut pengalaman aku, YouTuber di Indonesia mendapatkan Rp11 setiap kali ada iklan yang muncul di video yang mereka buat. Memang kecil sih, namun angka ini akan terus bertambah dari hasil video-video yang sudah kita buat sebelumnya. Bila kamu tertarik untuk menjadi YouTuber, modal utamanya yaitu disiplin. Kamu bisa mulai dengan merekam video menggunakan handphone kamu contohnya, dengan editing skill basic yang bisa kamu pelajari dengan segera. Tantangan terbesar untuk YouTuber di awal-awal karirnya, khususnya apabila kamu memiliki pekerjaan lain, yaitu meluangkan waktu untuk membuat dan mengedit video itu sendiri. Jadi kamu harus pintar-pintar mengatur waktu setelah pulang kerja atau di saat weekend, dan lakukan hal tersebut secara terus-menerus dan disiplin sambil belajar membuat skrip, mengedit video, dan lain sebagainya. Pokoknya harus semangat dan disiplin demi passive income. Bila channel YouTube kamu semakin besar, maka kamu dapat memanfaatkannya untuk program lain seperti program afiliasi, di mana kamu juga dapat menghasilkan passive income. Oke deh, sekian dulu 8 ide passive income dari aku yang dapat kamu kerjakan langsung dari rumah. Apakah ide ini menarik dan bisa langsung kamu aplikasikan tahun ini? Atau mungkin kamu memang sudah menjalankan passive income ini sebelumnya? Apapun itu, apabila kamu memiliki ide passive income lainnya, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Dan akhir kata, seperti biasa, jangan lupa subscribe di video ini, tinggalkan like, komen, dan follow akun Instagram kami di @tipshematofficial. Bye-bye!